Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Kita sharing kembali ya tentang MSDM ya. Jadi orientasi lapangan kajian kita pada kesempatan ini ya. Jadi bagaimana kita nanti sharing ini untuk orientasi lapangan manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang kesehatan ya. Jadi orientasi lapangan dalam manajemen sumber daya manusia di bidang kesehatan terutama ya merupakan proses penting yang membantu siapa? Tentunya tenaga kesehatan yang baru ya, memahami lingkungan kerjanya ya, kemudian kebijakan organisasi yang harus dilakukan serta prosedur dan praktek yang harus mereka ikuti tentunya. Nah, orientasi yang efektif ya dapat meningkatkan kepuasan kerja nantinya ya, kemudian mengurangi turnover ya, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan beberapa berikut ini ya salah satu langkah-langkah dalam orientasi lapangan di bidang kesehatan. Yang pertama ya, kita bahas dulu tentang tujuan orientasi lapangan ini. Ya, tujuannya adalah untuk memperkenalkan karyawan baru tentunya ya, kemudian membantu karyawan baru memahami struktur organisasi yang ada di lembaga kita, kemudian budaya kerja dan nilai-nilai perusahaan tentunya. Yang berikutnya adalah memperkenalkan karyawan baru kepada rekan kerjanya dan tim manajemen yang ada nantinya. Nah, berikutnya adalah mengurangi kecemasan dan stres ya. Jadi memberikan informasi yang jelas tentang peran dan tanggung jawabnya untuk mengurangi kecemasan dan stres awal yang mungkin nanti terjadi pada karyawan baru tentunya. Nah, berikutnya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung adaptasi karyawan baru. Jadi mereka butuh adaptasi, butuh suasana yang menyenangkan tentunya ya. Kemudian meningkatkan produktivitas ya. Jadi membekali karyawan baru dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif ya. Kemudian mempercepat proses ya, adaptasi sehingga karyawan baru dapat segera berkontribusi. Nah, itu beberapa hal tujuannya. Nah, sekarang komponennya apa saja? Komponen utama dari orientasi lapangan ini. Nah, yang pertama adalah pengenalan organisasi dan kebijakan. Dimulai dari struktur organisasi misalnya ya. Penjelasan tentang struktur organisasi termasuk departemen yang ada, unit kerja dan peran masing-masing nantinya ya. Kemudian kebijakan dan prosedur. Jadi informasi mengenai kebijakan perusahaan termasuk kebijakan sumber daya manusia, kesehatan kerja dan etika profesional juga nanti harusnya dikenalkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian tempat kerja dan tim ya. Misalnya dimulai dari tur fasilitas ya. Mengajak karyawan baru untuk berkeliling fasilitas kesehatan untuk mengenalkan berbagai macam departemen dan area kerja yang ada. Nah, berikutnya nanti pengenalan tim, misalnya memperkenalkan karyawan baru kepada rekan kerjanya ya yang sudah senior, mungkin dikenalkan juga dengan supervisornya dan manajemen tentunya. Yang berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dasar, pelatihan mengenal prosedur kerja, penggunaan peralatan medis misalnya, dan sistem teknologi informasi yang digunakan, yang jelas pada saat ini ya sangat dibutuhkan tentunya dan banyak digunakan di lembaga ya.
lembaga atau perusahaan yang ada pada saat ini. Nah, tidak lepas dari teknologi informasi yang harus dikenalkan. Nah, berikutnya adalah pengembangan profesional. Nah, rencana pengembangan profesional untuk membantu karyawan baru mengembangkan keterampilan dan karir mereka. Kemudian langkah-langkah orientasi lapangan. Jadi langkah orientasi lapangan, praorientasi. Nah, dokumentasi dan administrasi. Misalnya mengurus semua dokumen administrasi seperti kontrak kerja, formulir pajak, dan informasi asuransi. Yang berikutnya adalah persiapan tempat kerja, menyiapkan ruang kerja, peralatan, dan akses ke sistem IT untuk karyawan baru misalnya. Yang berikutnya adalah yang B, itu orientasi hari pertama. Jadi ini harus kalau bisa menjadi surprise ya, sambutan dan pengenalan awal misalnya. Sambutan resmi dari manajemen dan pengenalan awal mengenai suatu organisasi ya. Jadi kemudian pengenalan dasar misalnya, penjelasan singkat tentang sejarah organisasi, misi, visi, dan nilai-nilai inti yang ada di perusahaan yang ada gitu. Yang berikutnya yang C, orientasi minggu pertama, atur fasilitas dan perkenalan tim. Jadi mengajak karyawan baru berkeliling fasilitas kesehatan dan memperkenalkan mereka kepada tim kerja yang ada. Kemudian berikutnya dilakukan pelatihan dasar, misalnya pelatihan awal mengenai tugas-tugas dasar sistem teknologi informasi dan penggunaan peralatan medis. Nah, yang ke D, orientasi bulan pertama. Nah, pelatihan lanjutan. Jadi pelatihan lanjutan lebih mendalam mengenai prosedur kerja dan penggunaan peralatan yang lebih kompleks tentunya. Nah, untuk mendukung itu semua bisa dilakukan atau dibantu dengan sistem mentorship ya, menunjuk mentor atau buddy ya yang dapat membantu karyawan baru selama masa adaptasi. Nah, sekarang manfaat orientasi lapangan yang efektif ya. Manfaat orientasi lapangan yang efektif tentunya nanti berdampak pada peningkatan kinerja. Jadi karyawan baru yang mendapat orientasi yang baik akan lebih cepat beradaptasi dan mulai berkontribusi nantinya. Kemudian pengurangan turnover ya, karyawan yang merasa diterima dan didukung lebih mungkin untuk tetap bekerja dalam jangka panjang nantinya. Kemudian peningkatan kualitas layanan. Tenaga kesehatan yang memahami peran dan tanggung jawab mereka akan memberikan layanan yang lebih baik kepada pasien ya. Jadi itu. Nah, tantangan dalam orientasi lapangan. Nah, waktu dan sumber daya. Membutuhkan waktu, sumber daya yang cukup untuk merancang ya, dan melaksanakan program orientasi yang komprehensif tentunya. Kemudian kustomisasi untuk beragam peran ya. Jadi menyesuaikan orientasi untuk berbagai peran dan tingkat pengalaman dalam tenaga kesehatan. Sekarang evaluasi dan penyesuaian. Ini akan memerlukan suatu evaluasi terus-menerus tentunya dan penyesuaian program orientasi berdasarkan umpan balik dan kebutuhan karyawan baru. Nah, sekarang rekomendasi untuk orientasi lapangan yang sukses. Nah, jadi rekomendasi ini ya berhubungan dengan misalnya rencana orientasi yang terstruktur ya kalau mau sukses nantinya. Nah, menyusun rencana orientasi yang terstruktur dengan jadwal yang jelas misalnya dan materi yang komprehensif. Kemudian pelibatan seluruh tim misalnya ya, melibatkan seluruh tim dalam proses orientasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif. Kemudian evaluasi dan feedback, jadi mengumpulkan umpan balik dari karyawan baru mengenai pengalaman orientasi mereka dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian berikutnya adalah dukungan dan tentunya dukungan yang berkelanjutan ya. Jadi memberikan dukungan berkelanjutan melalui apa? Melalui mentorship, pelatihan kelanjutan ya, dan program pengembangan karier.
Dengan penerapan orientasi lapangan yang efektif tentunya nanti organisasi di sektor kesehatan dapat memastikan bahwa tenaga kesehatan baru merasa diterima, ya, kemudian didukung dan siap untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pasien. Kemudian manfaat orientasi lapangan MSDM ya, manajemen sumber daya manusia bidang kesehatan ini ya, jelas orientasi lapangan ini terutama di bidang kesehatan ini akan memberi manfaat ya yang sangat signifikan bagi karyawan baru tentunya ya. Nah, bisa terlihat misalnya satu, jelas itu untuk peningkatan adaptasi dan kepuasan karyawan baru tentunya ya. Nah, adaptasi yang lebih cepat nantinya. Karyawan baru dapat lebih cepat nanti memahami lingkungan kerjanya, budaya organisasi, dan prosedur operasional yang mempermudah mereka dalam beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang baru. Berikutnya ya, mengurangi stres dan kecemasan ini penting ya, akan terjadi pada setiap orang tentunya ya, terutama di tempat baru atau suasana baru. Nah, proses orientasi yang baik membantu mengurangi stres dan kecemasan yang biasa dirasakan oleh karyawan baru sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih percaya diri dan nyaman. Kemudian kepuasan kerja, jadi karyawan yang merasa diterima dan didukung cenderung memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi, yang berkontribusi nantinya ya, tentunya kontribusinya positif ya pada kinerja mereka. Nah, berikutnya yang kedua adalah peningkatan kinerja dan produktivitas ya. Jadi pemahaman yang lebih baik tentang tugas, orientasi memberikan pemahaman yang jelas tentang peran, tugas, dan tanggung jawab sehingga karyawan baru dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Kemudian pelatihan awal yang memadai. Jadi karyawan baru mendapatkan pelatihan awal yang memadai mengenai prosedur, peralatan, dan sistem yang digunakan yang membantu meningkatkan produktivitas mereka sejak awal. Yang ketiga itu adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan, layanan yang lebih profesional. Nah, tenaga kesehatan yang terlatih dengan lebih baik dan memahami prosedur kerja dapat memberikan layanan yang profesional ya dan berkualitas kepada pasien tentunya. Nah, ujung-ujungnya nanti kepuasan pasien. Jadi karyawan yang puas dan bekerja dengan efisien cenderung akan memberikan layanan yang lebih baik yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan pasien. Ya seperti itu ya. Nah, yang keempat ya, manfaatnya pengurangan turnover karyawan. Jadi retensi karyawan yang lebih baik. Karyawan yang merasa diterima, didukung, dan dihargai lebih cenderung untuk tetap bekerja di organisasi tersebut, mengurangi tingkat turnover karyawan. Kemudian investasi yang efektif tentunya ya, mengurangi biaya yang terkait dengan rekrutmen, pelatihan, dan orientasi karyawan baru akibat turnover yang tinggi. Yang kelima adalah peningkatan keselamatan dan kepatuhan. Jadi keselamatan kerja, orientasi yang mencakup pelatihan tentang keselamatan kerja membantu mencegah kecelakaan dan cedera di tempat kerja sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Yang berikutnya adalah kepatuhan terhadap regulasi. Jadi karyawan baru yang mendapatkan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur perusahaan lebih mungkin untuk mematuhi regulasi dan standar operasional yang ditetapkan. Yang keenam itu pembentukan budaya organisasi yang kuat. Jadi pengendalian budaya organisasi. Jadi orientasi memperkenalkan karyawan baru kepada budaya dan nilai ataupun etika organisasi yang membantu nanti membentuk identitas kesatuan dalam tim. Nah, jadi kaitannya dengan interaksi sosial nanti mendorong interaksi sosial dan membangun hubungan yang kuat antara karyawan baru dan yang sudah ada yang dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi dalam tim tersebut.
Yang ketujuh itu adalah pengembangan profesional jangka panjang. Jadi rencana pengembangan karir melalui orientasi karyawan baru dapat memahami peluang pengembangan karir dan mendapatkan informasi tentang program pelatihan dan pengembangan yang tersedia. Kemudian ini kaitannya dengan motivasi dan komitmen. Jadi menyadari adanya peluang pengembangan dan dukungan dari organisasi dapat meningkatkan motivasi nantinya dan komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan organisasi. Yang kedelapan ya, manfaat dari orientasi lapangan ini adalah manfaat bagi organisasi itu sendiri. Jadi efisiensi operasional misalnya. Proses orientasi yang terstruktur membantu memastikan bahwa semua karyawan baru menerima informasi dan pelatihan yang konsisten nantinya. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional. Nah, berikutnya adalah mengenai citra organisasi. Memiliki program orientasi yang baik dapat meningkatkan citra organisasi sebagai tempat kerja yang profesional dan peduli terhadap karyawan yang dapat menarik lebih banyak talenta yang berkualitas. Jadi, orientasi lapangan dalam MSDM di bidang kesehatan adalah investasi penting yang akan memberikan berbagai manfaat yang signifikan tentunya, dengan memastikan bahwa karyawan baru mendapatkan pengenalan yang menyeluruh dan dukungan yang memadai. Organisasi dapat meningkatkan adaptasi kinerja dan retensi karyawan serta kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien ya. Untuk sementara itu yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.